Jadi untuk penjelasannya ya awalnya ya. Penjelasan dari kombinatorika itu adalah ilmu perhitungan banyaknya cara penyusunan penyusunan sesuatu. Jadi contoh di kelas ini kan kita ada 20 orang ya. Ada 20 orang dan misal kita kakak mau pilih dua orang yang nanti akan membersihkan papan tulis ini. Ya kan ya? Nah, dari pemilihan dari 20 orang itu, contoh kan ada waduh, kakak masih nggak ingat nama kalian sih. Jadi ada orang satu, dua, gini kan. Nah, untuk pemilihan dua orang aja, ini untuk orang yang satu ya, orang yang satu, orang yang dua. Nah, pemilihan ini itu yang disebut dengan kombinatorika. Entah nanti kombinasinya adalah, oh nanti yang akan membersihkan papan tulis ini adalah orang satu dan ketiga, satu dan kedua, atau mungkin orang 20, satu dan seterusnya. Itu ilmunya dibahas pada kombinatorika itu sendiri. Nah, untuk tipenya ada dua. Tipenya ada permutasi dan juga kombinasi. Itu bisa kalian ada di bagian B dan C. Tapi sebelum masuk situ, kita harus bahas dulu terkait faktorial ya. Nah, faktorial itu apa sih? Faktorial adalah suatu operasi di mana mengalihkan suatu bilangan dari satu dengan bilangan n. N itu apa sih? Ya, N itu adalah bilangan target kalian. Nah, faktorial ini lumayan penting juga. Kenapa? Karena di soal-soal kedepannya, faktorial itu akan digunakan pada kombinasi dan juga permutasi. Harusnya. Ternyata yang menghapus bukan dari kalian, tetapi kakak sendiri. Ya, itu. Oke. So, ya, faktorial. Faktorial simbolnya adalah N. Ya, N tanda seru. N tanda seru. Lihat ya. N tanda seru. Nah, N tanda seru itu adalah simbol dari faktorial. Nah, faktorial N tanda seru itu gimana sih maksudnya? Maksudnya adalah perkalian dari satu kalikan dua kalikan tiga sampai dengan bilangan kaliannya seperti itu. Nah, gunanya dari faktorial ini apa? Gunanya itu akan kedepannya akan digunakan pada permutasi juga kombinasi. Nah, intinya itu ya digunakan di permutasi dan juga kombinasi. Nah, lalu ketika sudah digunakan di permutasi dan juga kombinasi, itu nanti ada turunannya lagi. Dari permutasi dan juga kombinasi ini bisa kita turunkan lagi. Keduanya bisa kita gunakan untuk mencari yang namanya peluang. Ya, peluang. Nanti kedepannya seperti itu. Tapi awal mulanya adalah dari faktorial. Coba deh kita cari contoh ya, contoh kalkulasi ya. 20 karena kita ada 20 faktorial. Nah, 20 faktorial ini berarti berapa? Nah, 1 kali 2 kali 3 kali 4 dan seterusnya dengan kali 20. Nah, triknya adalah ketika kalian dipertemukan dengan faktorial, dipertemukan dengan permutasi, dipertemukan dengan kombinasi, dan pada akhirnya dipertemukan dengan peluang, jangan dikalkulasikan langsung. Ini jangan dikalkulasikan langsung, dibiarin aja. Jadi biarkan aja dia bentuknya seperti ini. Jangan langsung dikalkulasikan. Mengapa? Karena kedepannya pada permutasi, pada kombinasi, dan juga pada peluang, nanti faktorial ini akan dibagi. Triknya seperti itu. Jadi jangan apa namanya dibagi secara langsung, ya jangan dibagi secara langsung. Udah itu ya, itu trik yang pertama. Jangan dibagi secara langsung. Oke, sekarang bentuk faktorial ada yang mau ditanyakan? Ada ya.
Terus misal kalian tanya, ini awal mulanya atau sejarahnya faktorial muncul seperti apa ya, kita nggak tahu. Ya pasti nggak tahu. Jujur aja nggak tahu ya. Cuman ya pokoknya penggunaannya faktorial itu seperti ini di permutasi dan juga kombinasi. Nah, em, kalau penggunaan secara real apa ya? Kalau di permutasi lebih ke misal kalian ada yang suka main apa ya? Game yang strategi. Anjir COD nggak ada ini ya, nggak ada peluang. Kalau kalian ada yang pernah main kartu nggak? Pernah kan ya pastinya ya. Nah itu pastinya kita bisa menggunakan konsep dari kombinasi dan juga permutasi ini. Apalagi kalau di ini bukan kakak mengajarkan ya, tapi contoh di poker, bukannya kakak mengajarkan, teman ini ya memang sesuatu hal yang real. Itu pasti pakai kombinasi. Tuh ya, tapi jangan ditiru ya. Kalau contoh lain apa ya? Ya ML pastinya nggak ada ya. Pastinya nggak ada ya. Kalau ML apa? Ah, Texas Hold'em kedua. Udah oke lah. Oke, kita masuk ke komunikasi ya. Kita masuk ke komunikasi. Ya, faktornya udah jelas kan ya? Apa sih? Oke, langkah selanjutnya kita belajar terkait permutasi. Nah, kalau secara penjelasan, permutasi adalah operasi menggunakan faktorial secara khusus memiliki arti banyaknya cara penyusunan suatu kelompok dari suatu dataset. Nah, di mana urutannya dianggap berbeda. Kata kuncinya, kata keywordnya adalah urutan dianggap permutasi. Keywordnya apa? Keywordnya yang pertama faktorial ya. Kita akan pasti pakai faktorial. Dan keyword yang kedua urutan dianggap berbeda. Nah, maksudnya ini apa sih Kak? Urutan dianggap berbeda. Contoh, eh kita kan ada 20 orang. Contoh kita akan berbaris, baris ya, baris. Nah, urutannya kita ini dari yang pertama ya. Misalnya dari yang pertama ini untuk diawali dari orang satu gitu ya. Kita masih satu, dua, tiga, dengan 20. Nah, misal kita acak lagi, misal orang 20 jadi yang terdepan nih, terus orang satu, dua, dan seterusnya. Nah, itu maksud dari urutan dianggap berbeda. Contoh case lagi, case kalau di soal itu seperti ketika disuruh memilih ketua, wakil ketua, sekretaris, atau bendahara dari suatu organisasi. Empat kan ya? Ada ada ketua, BK, wakil ketua, bendahara, sama sekretaris, ya kan ya? Nah, karena di sini kita ada 20 orang, 20 orang ini. Contoh kita ambil 4 orang, dan ini orang ke satu, dua, tiga, dan 4. Kan ya? Nah, satu urutan ini dianggap berbeda dengan misal satu dan dua ini kita tukar. Yang sebelumnya wakil ketuanya adalah orang yang kedua, sekarang menjadi ketua. Dua, satu, dan empat. Ini kan pasti berbeda kan ya? Karena mereka memiliki kapabilitas dan juga kewajiban yang berbeda. Contoh case lagi ketika kita tukar lagi. Yang sebelumnya yang kita tukar kan ketua dan wakil ya. Sekarang kita tukar bendahara dan juga sekretaris.
Nah, ini dia berbeda juga dan seterusnya. Nah, tapi kan kita nggak mungkin ya kita ngelis satu persatu seperti ini ya, lama-lama waktu kalian untuk mengerjakan soal pasti habis juga untuk ngerjain satu soal kombinatorika. Nah, cara untuk mengkalkulasikannya seperti apa? Cara mengkalkulasikannya adalah kalau di dalam penjelasannya itu kan NPC. Apa simbolnya tadi biasanya? Di penjelasan itu simbolnya NPR. NPR. Mana P permutasi ya sama dengan N faktorial bagi N min R faktorial. Ini simbolnya seperti ini. Tapi untuk penulisan simbolnya biasanya seperti ini. Contoh untuk case tadi ya, untuk case tadi penulisannya adalah 20 P 4. Di mana tempatnya adalah kita memilih ketua, wakil ketua, bendahara dan sekretaris. Dan M 20 adalah total banyaknya siswa. Total banyaknya terpisah. Nah, oke. Kembali lagi Pak, kita ketemu lagi dengan yang namanya faktorial ini tadi, ya kan? Nah, karena kita ketemu faktorial ini tadi, kita masukkan ini N, kita substitusikan dengan N, R kita substitusikan dengan R. Untuk yang di sana kelihatan nggak? Kelihatan? Sudah nggak kelihatan? Konfirmasi aja apa? Oke, kita masukkan ya. Kita masukkan apa namanya? Kita masukkan N dengan R, berarti di sini 20 faktorial, ya kan? Dibagi 20 min 4. Oke. Di dalam kurung kita kalkulasikan dulu. Maka 20 faktorial bagi 16. Nah, oke. Sekarang masuk ke trik yang kedua. Trik yang pertama tadi kan kita tidak mengkalkulasikan langsung ya. Trik yang kedua kita cari, misal ada pembagi nih, kita cari pembagi yang besar. Nah, di mana di sini karena hanya ada satu pembagi aja, maka kita fokus ke 16. Lalu ini kita tulis di sini ya. Ini kita bagi 16 faktorial. Nah, untuk 20-nya penulisannya kita bagaimana kan? Penulisannya adalah kita tuliskan 20 kali 19 18 kali 17 kali 16 faktorial. Nah, kenapa kok kita stopnya di 16 faktorial aja? Karena ya nanti sisa 16 faktorial ke kanannya pasti akan sama dengan yang bawahnya. Ya kan? Karena 16 faktorial sama kan ya. Kita coret. Ya, tersisa sebanyak ini. Ini adalah jawabannya. Nah, ketika kalian udah fix percaya bahwasanya oh ini adalah jawabannya, ya udah. Kita udah fix ini jawabannya, ini baru bisa kalian kalkulasikan. Ini 20 kali 19 kali 18 kali 17. Sudah, ini adalah jawabannya. Ini kita tinggal kalkulasikan juga bisa, tinggal dikalikan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau di contoh soal itu kan nah, untuk contoh soal, Pak Remen memiliki 5 jenis buku. A, I, U, E, O. Nah, di saat hendak merapikan bukunya, ingin menatanya secara berjejer horizontal. Berapakah susunan yang dapat dibuat? Nah, dari soal itu kita akan menggunakan permutasi juga. Mengapa? Karena oh ya, keyword satu lagi. Keyword satu lagi adalah tidak identik ya. Tidak identik. Tidak identik. Itu adalah keyword selanjutnya. Maksudnya tidak identik itu seperti apa?
nggak identik ya berarti nggak ada yang sama gitu sih. Ini cuman kalau dari contoh soalnya, Pak, dari contoh soal ada 5 jenis buku A, I, U, E, O. Nah, apakah buku A sama dengan buku B, buku I? Kan tidak ya, karena secara langsung dijelaskan bahwasanya ada jenis buku A dan juga jenis buku I. Kecuali kalau di soal dijelaskan bahwasanya Pak Remen memiliki 5 buku. Nah, lalu dijelaskan Pak Remen memiliki 5 buku identik. Nah, berarti ya udah bukunya ini apakah memiliki sampul sama, memiliki jumlah halaman yang sama, ya udah nggak usah kalian pikirkan. Yang penting mereka dari 5 itu sama semua. Gitu. Nah, semisal dari 5 itu identik ya atau sama semua, kita bisa kita masukkan ke case soal kombinasi karena tidak masuk ke keyword permutasi. Ya, jadi bisa diingat untuk permutasi ada beberapa keyword bisa kalian ingat daripada kalian mengingat apa ya penulisan yang sangat panjang ini ya. Bisa kalian lihat keywordnya aja. Nah, ini bisa untuk latihan soal ya. Itu ada latihan soal penyusunan bilangan 5 digit yang dapat disusun dan setiap angkanya hanya bisa muncul sekali. Oke, kita coba ya untuk soal A. Kita harus ya. Oke. Ada satu bilangan 5 digit. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada A, B, C. Oke, kan? Nah, lalu kita disuruh untuk mengkalkulasikan berapa disusun dari dan setiap angka hanya bisa untuk case seperti ini, untuk case digit sebenarnya nggak pakai permutasi juga bisa. Nah, maksudnya gimana Kak? Maksudnya kita coba deh. Untuk A, dia kan digit paling kiri, angka paling kiri ini. Apakah angka yang paling kiri ini kita bisa awali dengan 0? Bisa? Bisa nggak? Masa kita tulis apa 0100 gini? Nggak bisa kan ya? Karena 0 ini tidak bisa kita tuliskan di angka terakhir, angka paling kiri. Nggak bisa. Jadi opsinya ada apa saja? Opsi angka yang available. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena ada 9 kan ya? Berarti di sini opsinya ada 9. Lalu di soal dijelaskan bahwasannya setiap angka hanya muncul sekali. Selanjutnya di B ya, di case yang B. Apakah 0 bisa dituliskan? Bisa, karena di kirinya 0 nggak bisa, berarti di B bisa. Lalu jangan lupa, berarti kan opsinya ada 10 kan ya? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 0 sampai 9. Lalu sampai Oke, 0 sampai 9 opsinya ada 10. Nah, dikarenakan di A kita sudah memilih 1, maka kita kurangi dari opsi yang sudah ada. Ini ada 10 nih. Karena kan di sini sudah kita ambil 1 kan, maka kita kurangi 1 dengan jadi opsinya ini ada. Itu pula yang selanjutnya. Opsi dari C ada berapa? Ada 0, minus 9, sampai 9 kan? Opsinya ada 10 kan? Nah, tetapi sebelumnya sudah dipilih 2 angka. Maka dikurangi, ya ini 8. Tadi untuk B, untuk E, tinggal dikalikan. Itu strategi kalau misal digit
Kalau digit biasanya yang kakak lakukan adalah nggak langsung pakai permutasi, tapi seperti ini. Kalau bisa lebih gampang ya bisa. Oke, lalu untuk wah ini selanjutnya masih bahasan ya. Nggak usah. Oke. Dari sini permutasi ya kan? Belum? Oke. Kita lanjut ke kombinasi. Ya, bandingkan langsung ya secara keyboard ya. Kombinasi. Kombinasi tetap dia pakai faktorial. Keywordnya ya. Nah, untuk kombinasi itu dia urutan dianggap sama. Urutan dianggap sama, lalu identik. Secara penjelasan bisa dibaca, ya urutan pemanggilan dari suatu anggota tidak diperhatikan. Nah, lalu untuk rumusannya adalah pakai K ya. Jadi kombinasi itu pakai C. N, C, R. Karena C atau kombinasi adalah N faktorial bagi sama seperti formulasi tadi, N faktorial bagi R faktorial. Ini yang membedakan. Ada ketambahan R faktorialnya. Nah, untuk contoh case-nya itu seperti apa? Untuk kombinasi ya. Contoh case-nya adalah case yang tadi ya, yang di awal kakak mau memilih 2 orang untuk membersihkan papan tulis, ya kan ya? Jadi 2 orang, kakak memilih 2 untuk membersihkan papan tulis. Nah, apakah ada perbedaan antara papan pertama dan papan kedua? Contoh, kakak milih 2 orang untuk membersihkan papan tulis. Dari 2 orang yang kakak pilih, apakah ada perbedaan? Maksudnya perbedaan ini adalah, misal kakak tulis orang 1 dan 2 dan 2 dan 1. Beda nggak? Sama kan ya? Nah, itu yang dimaksud dengan urutan dianggap sama. Jadi entah dia ini 1, 2 atau 2, 1, ya udah mereka dua sama, dua sama-sama sama sa ya sama sama. Karena kan sama, makanya kita tambahkan ini L faktorial ini untuk istilahnya nge-cancel atau menghilangkan case-case yang sama tadi. Makanya kita tambahkan R faktorial ya. Lalu kita coba ya substitusikan ke dalam soal. Tadi kan NCR soal 20 dan sini sama dengan 20 faktorial berarti 20 min 2. Oke, sama dengan dalam kurung 20 min 2 16. Lalu seperti tadi ya strateginya, misalnya atas 20 kali 19 kali 18 faktorial, karena 18 kan paling besar ya. Karena 18 yang 2, 18 lebih besar. Kita jadikan 18 sebagai patokan kita. Kita bagi 18 faktorial, faktorial. Kita cross cancel, kita coret ya. Sisanya adalah 20 faktorial yaitu 19 bagi 2 faktorial ini kan 2 kali 1 ya. Sama dengan 2. Kita 20 dibagi 2 kan sisanya adalah 109.
Maka kombinasi dari pemilihan dua orang untuk membersihkan papan tulis itu ada 190 kombinasi. Tuh. Perbedaannya ada di situ aja sih. Untuk antara kombinasi dan juga kombinasi. Oke, coba latihan soal 14A ya. 14A itu dia aku mau tulis dulu ya. Kalian catat dulu aja deh. 14A soal OSNTP 2022. Oke, sudah apa belum? Sudah? Oke, aku lanjutkan ya. Oke, Kakak hapus ya. Untuk soal 14A itu kan bisa dibaca ada 6 bebek ya. 6 bebek jantan, 6 bebek jantan, dan 6 bebek. Nah, masing-masing bebek memiliki berat yang berbeda. Masing-masing bebek memiliki berat yang berbeda, maka kita bisa tuliskan ada C1. C1 ini yang paling enteng ya. U, A, 3, 4, 5, 6. Untuk betina juga sama. 1, betina 2, 3, 4, 5. Nah, lalu mau dibuatkan tim 3 bebek jantan ya. 3 jantan. Oh ya, 3 jantan dan 3 betina. Nah, dari 3 jantan dan 3 betina ada syarat bahwasanya antara J1 jantan yang terenteng dan juga B1 ini tidak boleh bertemu. Itu syaratnya. Nah, selanjutnya kita buat kombinasi dari syarat-syarat tersebut. Kenapa kombinasi? Karena kan maksudnya yang ini ya, urutan dianggap sama kan ya? Antara tulisan C1, C2, C3, C2, C1, C3 sama B. Kita ke case yang satu ya, C1. C1. C1 apa? C1 di mana J1 J1 ikut di dalam tim. Karena kan J1 ikut dalam tim, maka B1 tidak ada kan ya? Yang case yang pertama. Case yang kedua, ketika ada B1, tapi nggak ada B1. Ada B1. Nah, untuk case yang ketiga, adalah ketika J1 maupun B1 tidak ikut. Ada.
Kita masuk ke kisah pertama dulu ya, C1. Nah, semisal C1 itu ikut, ya kan ya? Maka kita sudah memilih, ini kan targetnya 3 janda, 3. Maka secara otomatis kita sudah memilih 1 jantan. Tersisa 2 jantan. Ya kan ya? Nah, dari 2 jantan itu, kita memilih dari sisa 5 kan ya? Maka kombinasinya berapa? 5 Oke, 2. Kenapa berdua? Karena satunya sudah ada. 5 C 2. Kita kalikan dengan case yang betina. Betinanya berapa? Nah, oke, ya benar. Tetapi karena B1 tidak boleh bertemu dengan C1, maka 5. Maka 5 C kita kalikan faktorial faktorial 24 ya 5 kali 4 bagi 2 5 kali 4 berarti jadi 10. Kamu kan di sini ya? Ini apa agak sedikit biar bisa masuk. Ya. Masuk ke case yang kedua, yakni B1. Ya kan? Oke, untuk case B1. B1 karena satu betina sudah dipilih, maka kita dua. Nah, ini untuk case yang betina. Karena betinanya sudah kita pilih, ya kan? Jadi kita perlu dua betina lagi. Jadi kita 5. Masih 2. Kita kalikan dengan case yang jantan. Jantannya berapa? 6. Tetapi B1 tidak boleh bertemu C1. Maka jadi 5. Masih 3. Salah sama, bukan dengan kita skip. Oke, untuk case yang terakhir, yakni 6. Tidak ada C1, nggak ada B1. Maka kita tetap perlu memilih 3 dari yang sisanya. Oke, untuk yang sisanya berapa? 5 kan ya? Karena kan totalnya 6 dikurangi 1 kan ya? 5C kali 3. 5C3 kali 10 ya? Kali 3. Maka 1. Nah, dari case 1, 2, dan 3 kita jumlahkan case 1 plus case 2 plus harus ya bisa jawabannya. Udah bisa ngerjain soal OSP. Benar ya? Bahasa kalau ditanyakan langsung tanya aja. Kalau
Iya, bentar. Hmm. Apa pula tak ada? Ada. Sabtu kemarin kita di mana? Ada loh di kamar aku Zoom. Mana? Tidak. Sabtunya kan aku sekolah. Ya, kebetulan Mas. Selanjutnya kita akan bahas untuk peluang seperti tadi ya, peluang itu turunannya dari implementasi kombinasi dan implementasi. Sama ada ketambahan satu materi yang mungkin tahun lalu belum sempat aku bahas itu adalah demo atau kombinatorikan. Contohnya sudah pernah dengar tentang pigeonhole principle itu. Nah, kombinatorikan dari principle itu ya multi set. Oh ya, ya. Oh, kenapa lama? Karena ini, ini untuk case yang tentang, ya kan ya? Untuk yang case satu. Nah, ini yang, nah untuk case yang dua, kembali, ini yang betina, ini yang, nah, ya, ya, kenapa sama? Penjelasannya gini sih. Kombinasi itu apa ya? Kita bandingkan kayak gini juga. 5C1 versus 5C4. 5 faktorial bagi 5 min 1 ya. Kali 1 faktorial. Ini dibandingkan 5 faktorial 5 min 4 faktorial dibagi 4 faktorial. 5 faktorial di sini jadi berapa? 4 faktorial. 1 faktorial 1 ya, disediakan. Yang kanan 5 faktorial 1 faktorial dihilangkan kan ini? Nah, 4 faktorial. Semakin ke kanan dan semakin ke kiri itu sama. Ya perbandingannya gitu sih. Jadi misal dari 5 ya, berarti 5C3 sama 5C2 itu sama harus. 1 dan 4 masih sama. Karena ada rasionya tadi. NCR. Tadi ada, oh, di salah satu nih kayaknya. NCR. Mana N tadi N faktorial kan ya?
N min R, R faktorial. Nah ini kenapa kok sama ya tadi ini? Mungkin penjelasan yang paling masuk akal sih ini sih. Semakin ke kanan, semakin ke kiri, itu akan sama. Bentar ya, tak coba ambil tegel ya. Nah, dulu. Ya, ada pertanyaan? Belum? Nah, hapus ya? Semuanya ya? Kita masuk ke bahasan terkait uang. Sama yang tadinya terkait dengan kredit. Loh, wah kena prank ini. Loh, whiteboard. Peluang dan gambar. Oke, ke yang selanjutnya, ke bagian B, peluang. Kemungkinan dalam bentuk persentase. Ya nilainya pasti 0,1% ataupun kalau secara desimal atau bilangan real adalah dari 0 sampai dengan 1. Peluang tidak akan melebihi 1 ataupun kurang dari 0. Kalau peluang negatif ya nggak masuk akal juga itu. Bukan peluang namanya. Caranya mencari peluang adalah mencari tahu banyaknya kasus, ya, banyaknya kasus secara keseluruhan dan juga kasus berdasarkan batasan. Jadi ada kasus all dan juga kasus berdasarkan batasan. Nah, untuk mencari peluang sebenarnya gampang, yakni N bagi R, ya kan? N bagi R. Nah, masalahnya adalah relasi. Peluang ya pokoknya ini lah, N bagi R. Mana N ini adalah case berdasarkan batasan dan di sini adalah case semuanya. Nah, maksudnya apa? Case berdasarkan batasan. Contoh kita lihat soal yang BBM tadi, ya kan? Soal BBM tadi masih ingat kan ya jawabannya kan ya? Bahwasanya case di mana J1 tidak bertemu dengan B1
B1 tidak bertemu C1 dan juga tidak ada yang dipilih antara keduanya. Itu kakak jadikan peluang case semuanya bagi terus. Nah, semisal contoh kakak hanya ingin memilih, kakak ingin mengetahui peluang di mana C1 ikut main. C1 ikut main kan dia masuk ke dalam case yang pertama kan tadi ya. Masih ingat kan ya? Masih dia masuk ke dalam case yang pertama. Nah, jumlah dari case yang pertama tadi kita masukkan di dalam N. Sudah tinggal dibagi aja. Maka peluang dari C1 bermain di dalam tim itu adalah 1 per itu. Coba cari sangat dulu. Ya memang secara simpelnya seperti itu sih. Ini N membagi N atau yang atas itu adalah nilai dari case batasan dan juga yang adalah case dari keseluruhan. Penggunaan peluang dalam soal-soal OSNK biasanya digunakan sebagai tahapan selanjutnya. Setelah menemukan nilai N, N bagi T, dan T merupakan permutasi atau kombinasi. Contoh, berapakah peluang terpilihnya Kak Remen menjadi anggota tim OSNK jika diketahui terdapat 100 kandidat dan terpilih 3 anggota masing-masing tim? Atau mungkin ini deh, itu kan contoh soalnya. Kita kembali ke membersihkan papan tulis tadi. Dari 20 orang, kan tadi memilih 2 ya. Nah, dari 2 orang ini, Kak Remen ingin tahu peluang, berapakah peluang jika orang satu atau siapa deh, siapa yang menjadi volunteer untuk membersihkan? Nafis ya, ya udah. Peluang dari Nafis untuk peluang dari Nafis membersihkan papan tulis. Oke, kita akan mencari 2 dulu. Kita akan mencari N juga T-nya. T itu yang bawah, kan? N bagi T. T-nya berapa? T-nya seperti tadi, 20C2, ya kan? Kita akan masukkan lagi. Ada masuknya jawabannya? Berapa? 190 ya? Oke. Pembahasannya bagaimana? Ya, seperti tadi. Sekarang case selanjutnya adalah case ketika Nafis ikut di dalam tim pembersih. Kalau di sini M sama dengan berapa? Karena Nafis sudah ikut, ya kan? Kita tinggal mencari 1 orang lagi, ya kan? Kita hanya perlu mencari 1 orang lagi. Nah, 1 orang laginya bagaimana mencarinya? Mencarinya ya dari sisa tadi. Nafis 20 dikurangi Nafis, kurang 1 kan ya? Kurang 19. Ya dari sisanya 19 adalah nilai di sini. Maka di mana Nafis adalah Nafis masuk ke dalam tim ada 19 case. Ada 19 case, ya kan? Ya, 19. Maka ketika kita bagi N dibagi T, kita bagi maka 19 maka 1 per itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait peluang? Itulah mengapa tadi kakak jelaskan mengapa kita harus pelajari dulu permutasi kombinasi,
Karena di dalam terbang sebagian besar itu adalah ukuran dari kombinasi permutasi tadi. Dari L, dari C, ya pasti dari kombinasi permutasi. Kita coba lihat contoh soal. Nah, untuk yang A tadi kita sudah menjawab terkait itu ya, peluang di mana bebek jantan terberat. Oh, ini bebek jantan. Jadi kita tesnya kan bebek jantan ringan kan ya. Oke. Sekarang kita coba untuk tes bebek jantan terberat. Ini cara habis ya. Mbak soal 15A. 15A bebek tadi jantan 1, D2, D3, D4, D5, D6. Juga betina 1, betina 2, betina 3, betina 4, betina 5, betina 6. Kita cari peluangnya di mana bebek jantan terberat, yakni J6 ikut di dalam tim, ya kan? N dibagi T kan ya? Wah, habis. T-nya tadi berapa? 300. Ini yang tadi kita udah kalkulasikan, yakni 300. Ini ketika D1 dan B1 tidak bertemu. Nah, sekarang kita cari N-nya. N-nya berapa? D6 pasti ikut di dalam tim, ya kan? Kita pasti ikut di dalam tim. Maka kita hanya perlu mencari 2 jantan dan 3 betina, ya kan? Kita perlu mencari 2 jantan dan 3. Nah, tetapi tetap ada batasan tadi. Batasan D1 dan D1 tetap tidak ikut. Maka kita coba tuliskan berdasarkan 3 case tadi. Satu, masih enggak? Q1 ini ada J1 kan ya? Nah, karena ada J1 dan J6 ini harus ada. Jangan lupa J6. Satu dan J. Case 2 ini ada B1, J. Case 3 dia hanya ada 6 karena tidak ada B1, tidak ada B1, tidak ada J1. Nah, maka kita coba lihat dari sini. Oke, karena J1 sudah terpilih, ya kan ya, dan J6 sudah terpilih, maka kita hanya perlu mencari satu jantan saja dari sisanya. Sisanya ada berapa jantan? Ada berapa? 4. Oke, kita memilih berapa? 1. 1. Kita kalikan dengan betinanya. Betinanya ada berapa? Ada 6. Oke, 6 dikurangi B1. 5 kan ya? 6, 5. Oke. Karena kita dapat memilih 3 betinanya. Oke, kita masuk ke kita kalikan dulu. Masih 1. Jawabannya 4. Karena
Beri satu aja. Terus untuk 5C3, 5C3, sehingga kalau tadi jawabannya berapa? 10 kan ya? Iya. Kalikan 10, maka oke. Kita masuk ke case yang selanjutnya, B1, C1, B1, C6. B1, betinanya sudah terpilih satu. Nah, sekarang kita memilih dua betina sisanya. Kita betinanya ada berapa? Nah, kita memilih berapa? Dua. Nah, bisa terpilih. Kita kalikan. C1 sudah terpilih. Kita pilih dari sisa jalannya, maka kita perlu pilih dua kan ya? Sisa dandannya ada berapa? 4. Nah, kalau 4 karena D1 tidak ada, C-nya sudah terpilih. C, D2 karena sudah 10 kan ya? Nah, kalau 10 karena sama dengan 5C3. 4C2 ya 4-2 kali faktorial kali ada 3 kali ini maka 10 kan terakhir case C6 terpilih B1 dan B2 B1 dan B2 B1 dan C1 tidak. Oke, karena jantungnya sudah terpilih satu dan C1 tidak ada, maka kita harus memilih jantan sebanyak 2. Sisa jantannya berapa? 4. Oke. Kita memilih oke. Kita kalikan. Lalu untuk kita ke base betina, kita memilih berapa betina? Betinanya ada berapa? Nah, D1 baca 2 berapa? 6 kan ya? Baca 2 6. Baca 3 10. Hasil umum nih ini. N-nya berapa? Kita jumlahkan. Case 1, case 2, case 3. 40, 60, 60 kan? 160. Oke. Nah, peluangnya berapa? Peluang sama dengan NT, N per T 160 bagi 300 sama dengan ini coret 15, ini 8. 8 per 15. Itu. Jangan ya? Kebenaran itu ya, seperti ini.
Kakak izin yang dokumen. Ya, nggak catat aja dulu. Oh ya, untuk besok nanti kita tolong siapkan kelompok dua orang. Bawa laptop tadi berapa? 7 ya? 7 atau lebih. Jadi eh, besok dibuatkan kelompok dua orang masalah. Yang penting eh, kelompoknya itu ya satu orang yang punya laptop, satu orang yang nggak ada. Ini mendapatkan pengalaman yang sama semua ya. Ya Allah. Ini sama tanpa terima saja. Ini kan lumayan berat ya. Ya. Sebenarnya bisa juga untuk C++ itu modelnya via online. Itu juga bisa. Tapi juga bisa dari dulu. Oh ya, pembayaran juga bisa dari online. Cuman ya lebih kadang itu kalau dari online itu bisa ada sedikit error atau bugnya. Nah, untuk error bugnya tapi juga nanti belum bisa untuk pakai online. Jadi aku sarankan pakai yang benar-benar aplikasi di komputer. Kalau mau itu versi kelas, cuman itu aplikasi udah lumayan relik ya dia. Versi plus beda. Dia asing banget sih. Ataupun kalau mau pakai notepad juga bisa. Notepad. Notepad itu kalau lebihnya kalau di laptop kalian mau bikin notes, kalian mau bikin notepad. Ada buildernya itu. Plus lantai juga uh, udah ahli banget sih ini pakai notepad juga bisa. Online compiler ya bisa. Compiler. Nah di HP juga ada loh compiler buat C++. Kalau mau pakai HP juga bisa. Oh, iya, yang misal nggak ada
Atau coba kalian cari ya, tinggal sini dulu. Compiler dan C++. Compiler C++. Barangkali nanti bisa kita bisa coba-coba aja. Bikin program di HP. Oh, ya, kekurangannya ya kalian harus pakai ini. Oh. Sudah mengerjakan? Berpeluang. Masih mau dicatat? Ya, terus soalnya ya yang paling tak ingat cuman Adit Adit terus. Dulu. Nice. Cek, cek. Oh. Enggak yang mau kita akan bahas ini mungkin jarang ya, jarang kalian temukan di beberapa buku soal. Bahkan aku sendiri ketika dulu belajar matematika itu ya, ini di buku-buku pembelajaran itu nggak muncul. Sebenarnya ada pembahasannya, pigeonhole principle, tapi nggak membahas sampai rumusnya. Jadi kalian ada yang pernah dengar pigeonhole principle nggak? Pigeonhole principle atau bisa diartikan menjadi apa? Karang burung dara ya? Ya, bang, prinsip itu prinsip karang burung dara misalnya. Atau misal ada mana ya pembahasannya? Ada kok di sini. Aku tulis di halaman 25. Pigeonhole principle. Pigeonhole principle itu prinsip pasti. Nah, suatu teorema di mana misal ada n sarang dan terdapat n plus satu merpati. Di contoh di sini kita kan ada 20 orang ya, dan ada 19 meja. Contoh ada 19 meja. Nah, setidaknya ada satu meja yang diduduki oleh 2 orang. Secara simpelnya kayak gitu kan ya. Secara simpelnya. Nah, terus semisal ada juga K buah merpati dan N plus 1 merpati, K buah sarang merpati dan N plus 1, maka setidaknya ada satu sarang yang memiliki N per K merpati. Jadi contoh untuk yang prinsip yang kedua, K buah sarang merpati, contoh mejanya kita kurangi lagi, mejanya kita kurangi menjadi 7 ya. Di dalam satu kelas ada 7 meja dan ada 20 siswa. Ada 20 siswa.
Maka eh, untuk setidaknya ada satu meja yang memiliki N per K. N-nya berapa? N-nya 20 bagi K, 20 dibagi 7 ya. Kita tangga bawah. Tangga bawah itu kita bulatkan ke bawah. 20 dibagi 7 dibulatkan ke bawah berarti 2 ya. Kan harusnya kan 3 ya. 21 kan ya. Kita bulatkan ke bawah. Maka 21 merpati. Ya, setidaknya ada satu sarang yang memiliki 3 buah merpati. Itu ketika kalau case-nya semua meja itu diarahkan sama semua kan ya. Prinsip ya? Apa? Kita masuk ke teorema de Moivre. Moivre ini kalau menurutku bisa dibilang upgrade-nya dari pigeonhole principle tadi. Mana pigeonhole principle tadi ini hanya membatasi bahwasanya setiap meja ini kan setidaknya bisa meratakan kan ya. Bahwasanya kalau bisa ya kalau analoginya kalau di dalam sekolah ya di dalam kelas suruh buat kelompok kan ya. Tolong buatkan kelompok 6 orang ya Pak. Satu kelas dibagi 6 kelompok. Bisa ada 20 orang di dalam satu kelas itu, maka kan ada kelompok yang ada 4 orang dan ada orang ya. Nah, untuk de Moivre ini adalah itu kan konsep dari pigeonhole principle. Nah, untuk de Moivre ini adalah update-nya. Contoh contoh kasus apa ya? Contoh kasus kelas tadi ya. Kita kan ada 20 orang nih, ya kan? Dan ada 7 meja. 7 meja. Nah, 7 meja ini, satu meja ini dia bisa menampung ya apa ya? Bayangkan bahwasanya meja ini meja yang sangat besar bisa menampung 2 orang. Jadi bahkan bisa menampung 20 orang ini. Dan mejanya itu ada 7. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gambar meja. 4, 5, 6. Karena satu meja ini bisa menampung banyak orang, kan bisa menampung 20 orang. Di dalam de Moivre, case-nya adalah contoh 20 orang ini dia nggak menyamaratakan. Kan 20 dibagi 7 enggak. Tapi misal ada case 20 orang semuanya di meja satu. Tapi kan bisa kan? Semuanya bisa di meja satu kan? Berarti nggak apa ya udah. Yang lainnya ngambil semua maksudnya. Apa? Ataupun contoh ada satu orang yang ngambek gitu ya. 12 orang dan satu orangnya di paling kanan ini. Ya, contoh lah. Ini juga bisa. Nah, case-nya kan lumayan banyak nih. Ya kan? Case-nya kan lumayan banyak. Bisa ini 18, ini 1, bahkan satu di sini dan satu di sini juga berbeda. Kan? Nah, de Moivre bisa mengkalkulasikan berapa banyaknya kombinasi permutasi dari ini. Membagi 20 orang ke 7, di mana masing-masing pembagian ini nggak harus sama rata. Bisa semuanya di sini, ataupun di sini itu juga bisa. Gitu. Nah, sebenarnya rumusnya seperti itu. Cuma nanti kita bisa modifikasi juga. Modifikasinya bagaimana? Modifikasinya semisal ada jumlah minimal per meja. Semisal per meja minimal ada satu orang. Ini kita bisa modifikasikan juga. Gampang kok. Kita dari dulu. Rumus aslinya dari de Moivre adalah
n plus n plus k eh, n plus k min 1 c k min 1. Ini ada di halaman berapa ini? Halaman 22. K min 1. N-nya ini adalah berapa? N-nya adalah N buah barang identik. Nah, barang identiknya mana di sini? Barang identiknya adalah 20 orang. Dan K-nya itu adalah apa? K-nya adalah K tempat identik. Tempat identiknya adalah meja. Maka N sama dengan 20, K sama dengan 7. Kita substitusikan di sini. 20 plus 7 min 1 kombinasi 7 min 1. Nah, kita tinggal jumlahkan aja. 20 plus 7 min 1 26, berarti 26 C 6. Nah, ini adalah berapa banyak kombinasi yang ada di ini. Itu adalah berapa banyak kombinasinya. Seperti itu. Untuk contoh-contoh soalnya seingatku ya, itu kayak case permen. Misal, kalau nggak salah ada soal permen kok di 2022 atau 2021 ya, aku agak lupa. Jadi contoh soalnya, aku ada 50 permen ini. Permen, dan akan aku bagikan ke 3 orang. Nah, 3 orangnya, jangan 50 lah. Contoh ada 10 permen ini. Mau bagikan ke 3 orang. Satu, dua, nah, berapa banyak kombinasi di sini? Ya udah, tinggal kita masukkan seperti tadi. N berapa? N-nya masukkan 12 min 1, 12 ya kan? 12 C hanya 3. 3 min 1, 2. 12 C 2. Masukkan ke dalam rumus kombinasi 12 min 2 2 kali 11 kali 10 faktorial. 12 min 2 10 kan? 10 faktorial bagi 2 faktorial. Kita bagi 10 faktorialnya, kita coret 2 faktorialnya, kita bagi di sini, ini jadi 6 kali 11 66. Maka terdapat 66 cara membagi 10 permen ke 3 orang ini. Ini masih belum ada batasan. Maksudnya batasan tadi apa? Batasan minimal ada apa? Kalau case meja tadi minimal ada 1 orang per meja, ataupun itu batasan bawah ya istilahnya. Ataupun batas atas. Batas atas maksimal masing-masing meja memiliki sekian orang. Contoh 7 orang gitu. Itu bisa.
Oke, untuk terkait batasan itu kan ada dua ya, ada batasan bawah ataupun batasan atas. Ya, ini batasan minimum dan juga batasan maksimum. Penjelasannya, bagaimana ketika suatu kandang ada penghuninya atau minimal ada minimal orang di masing-masing tempatnya. Solusinya adalah mengurangi n dengan jumlah nilai minimum yang didefinisikan. Solusinya tinggal gitu aja. Jadi contoh nih, contoh untuk yang 20 ya, 20 orang dibagi ke 7 meja. Untuk case masing-masing meja memiliki minimal satu orang yang duduk. Ya, satu. Nah, langkah yang kita bisa lakukan adalah kita melakukan demo frame. Sisanya, nah, di sini Pak. Maksudnya sisanya bagaimana? Ini kan sudah ada nih satu orang penghuni minimum untuk masing-masing meja. Nah, untuk yang satu orang ini yang sudah masuk di dalam mejanya ini kita hilangkan. Hilangkan dengan cara bagaimana? 20 tadi total kita kurangi dengan ini ada berapa meja? 7 kan ya? Kurangi dengan 7. Sisanya adalah 13. Nah, 13-nya ini baru kita demonstrasikan. Demonstrasinya seperti apa? Seperti tadi. N plus K min 1 kombinasi K min 1. N-nya berapa? 13. 13 plus 1 min 1 kombinasi K-nya berapa? 13 plus 7 20 min 1 19. 19 C 7 min 1 6. Untuk batas minimumnya. Jadi modifikasinya adalah kita menghiraukan kita mengurangi banyaknya orang yang dijadikan batasan minimum. Saya angkanya ya. Kita coba kembali ke case ke orang ini. Misal ada 10 permen, aku bagi ke 3 orang. Nah, masing-masing orang minimal menerima 2, apa ya? 2 permen. Minimal 2 permen. Sekarang delivery-nya kita tinggal kurangi kan. 10 dikurangi berapa? 6. 6 ini dapatnya dari mana? Dari minimumnya ini kita kalikan dengan 3 orang. Yang ini juga sama. 7 ini didapat dari mana? 7 ini didapat dari 1 dikali 6 ini didapat dari 2 kali dengan 4. Bentuknya dari 4 sama dengan ya. Dan kita langsung N plus K 1 kombinasi K min 1 N yang 4 K-nya berapa? K-nya 3 min 1 K-nya 3 min 1 kurang 1 6 6 2 6 faktorial
6 min 2 faktorial 2 faktorial 6 faktorial 6 kali 5 kali 4 ya. Ya. Ini 6 min 2 faktorial ini. Ini ya, 15. Cara untuk membagikannya. Itu kalau minimal. Kita bahas untuk terkait dengan maksimum. Inisial, goblok. Hah? Mungkin dari kalian bingung, Kak, kenapa kok kita mengurangi minimalnya dari total N? Nah, untuk logikanya eh, yang aku pikirkan ya, itu eh, ini. Contoh, ini kan masing-masing orang, ini ya, mejanya kan ada 7 nih, ya kan? Mejanya ada 7, dan masing-masing meja ini sudah ada satu penghuninya, ya kan? Nah, karena satu penghuni itu tidak akan kemana-mana, menjadi batas minimal. Nah, kalau itu kita demografisnya hanya memfokuskan pada yang lainnya. Seperti ini ya. Minimalnya adalah kita jelaskan. Yang lainnya, maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah contoh di sini kita kasih 0, gitu kan ya. Misalnya 13 kan ya. Oh, ataupun di sini 13 0 0 0 gitu kan ya. Dan yang fokus demografisnya pada yang lainnya ini. Itu pula untuk yang tiga orang ini. Ya, karena minimal ini tidak akan diubah-ubah, tidak akan dipindah tangan kan. Ya udah kita fokus ke sisanya itu. Sisanya mau dimanfaatkan. Oh, 4 ini mau aku kasihkan ke orang pertama semua. Oh, boleh. Ataupun orang kedua semua, boleh. Kalau itu kan opsinya banyak nih dari sisa 4-nya. Sisa 4-nya ini kita lakukan double itu tadi.
Suatu meja memiliki eh, bagaimana ketika suatu kandang atau satu meja ataupun satu tempat memiliki batas kapasitas maksimum. Caranya adalah dengan nilai n sama dengan nilai maksimumnya. Lalu dilakukannya rumus de Moivre dari nilai n tersebut. Selanjutnya, nilai n sama dengan n dikurangi nilai maksimum sebelumnya. Lalu nilai k sama dengan k min 1. Oh, kok k min 1 ya? Maksimum contoh di meja ini ya. Contoh kisah meja. Ini aku hapus ya. Berapa bagian? Contoh untuk yang isi meja ini, nah ini tetap 20 orang. Tapi per meja itu maksimal ada per meja ini ada 7 orang ya. Oh, ini nilai maksimal pada suatu meja, bukan semua. Bagaimana jika suatu kandang? Oke. Suatu kandang, jadi kan semua kandangnya. Jika salah satu kandang ini memiliki yang ini deh, ini mungkin mejanya terlalu kecil deh. Mejanya terlalu kecil dan hanya bisa ditanggung oleh 4 orang. Nah, yang kita bisa lakukan agar bisa tetap memenuhi batasan ini adalah kita melakukan demonstrasi untuk yang pertama untuk 4 orang ini. Kita melakukan demonstrasi untuk 4 orang. Demonstrasi mana? N plus K 1 C min 1 kan ya. N-nya berapa? N-nya 4 kan ya. N-nya 4 plus 7 min 1 C 7 min 1 ini 11 min 1 10 ya. 10 C. Kita lakukan de Moivre untuk case batasan yang pertama. Kenapa kok harus seperti ini? Karena logikanya seperti ini. Contoh di sini batasannya ini 4 kan ya. Kita lakukan de Moivre sampai dengan batasan 4 ini. De Moivre sampai dengan batasan 4 ini bisa masuk ke mencukupi yang ini. Cukupi batasan dari meja kecil ini. Nah, sekarang kan masih ada sisa 16 orang nih. 16 orang yang lain ini dibagi mana kan?
16 orang yang lainnya kita lakukan WP, kita hiraukan yang 4 ini, karena ini kan sudah maksimum nih. Tapi meja-meja yang lainnya masih bisa dimasukkan. Sekarang contoh di sini maksimum 4 kan ya. Mungkin di sini mau ditambahin sampai dengan 11 kah, terus ini 0 kan ya. 0, 0, 0, itu bisa terusnya. Nah, caranya adalah ya tadi kita udah melakukan mimpi untuk yang pertama. Hasilnya adalah 10C 6. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan mimpi tapi tidak menghitung kayaknya kita kurang satu. Kenapa kalau kita kurang satu? Karena meja yang ini udah mencapai batas. Nah, itu. Nah, berarti kita masukkan untuk case yang selanjutnya adalah N sama dengan 16, K-nya sama dengan kali 1. Nah, kita masukkan di sini N plus K, berarti 16 plus 6 min 1, kombinasi 6 min 1. Sama dengan 22, 21, kombinasi 5. Dan ini kita tinggal kalikan. 10C, nah, 21C 5 dikali 10C. Nah, itu ketika ada batas maksimum ya, secara tabung. Untuk batas maksimum dari semuanya gitu, kayaknya sementara masih belum aku temukan deh. Ya, hanya bisa menampung 4 merpati. Ya, masih belum. Juga nilai kan apa sini ada yang mau ditanyakan? Masih mencatat. Ya, kita akan membahas beberapa rumus yang menopang kasus-kasus kombinatorika. Hmm, hmm. Aku tak izin makan dulu ya. Bisa kalian mau makan atau minum enggak? Terserah, kalau misal kalian mau bawa jajan di kelas gitu, aku sih nggak apa-apa. Cuman nggak tahu ya kalau guru-guru lain.
Aku lanjut ya. Ada yang mau apa ya? Ada yang mau kata? Nah, ya. Sekarang kita akan membahas beberapa jenis-jenis kasus kombinatorika. Kayaknya ini Jawa Tangan udah lumayan jarang ya. Kemudian Jawa Tangan bisa kalian lihat sih itu rumah penambangan itu Pigeon. Perlu dijelasin ya. Apa? Ketika ada N buah sarang, misalnya ada 7 sarang dan ada 8 merpati, setidaknya ada 1 sarang yang memiliki 2. Nah ini, sebenarnya ini adalah bidang X titik berbeda. Ini penjelasannya adalah untuk suatu bidang atau bentuk dapat dibuat, maka perlu ada pertemuan dari beberapa titik tertentu. Seperti segitiga yang hanya bisa akan terbentuk ketika 3 titik dapat bertemu, kan? Kan suatu segitiga kan perlu 3 titik kan ya? Tiga, tiga, tiga. Oke, begitu pula persegi yang dapat dibentuk dari 4 titik yang bertemu dan seterusnya. Maka perumusan dari contoh kasus tersebut adalah banyaknya bidang yang dapat terbentuk sama dengan X T, di mana X adalah banyaknya titik dan T adalah banyaknya titik yang diperlukan. Contoh soal aku ada 10 titik ya. Random nih, random 4, 5, 6, 6, dan 10. Nah, dari 10 titik ini akan aku buat segitiga. Mana saja yang bisa kan ya? Yang pertama, sini pun juga bisa, kan? Mana sih yang juga sini pun juga bisa dan seterusnya. Nah, untuk mencari tahu banyaknya segitiga banyaknya bidang tersebut adalah dengan rumus kombinasi X, Y, Z. X itu adalah banyaknya titik. X banyaknya titik ya kan. Dan T ini titik yang diperlukan. Nah, untuk membuat satu segitiga kan diperlukan 3 T, ya kan? Maka
Kita masukkan aja ke dalam rumus, kita substitusikan x-nya titiknya ada berapa? 10 kan tadi. X-nya adalah 10, t-nya adalah 3, karena 3. Maka kita masukkan 10 C3, 10 faktorial, 10 min 3, 3. Ini 10 faktorial, ini kan 7 kan? 3. Ini kita coret dengan yang atasnya, ya kan? Karena ada 7 faktorial di atasnya kan ya. Tersisa 10 dan 8. 3 faktorial ini berapa? 3 faktorial ini kan 3 kali 2. 2 kita coret di 10 jadi 5. 3 kita coret di 9 jadi 13. Sama dengan 15 dikali 8 sama dengan 120. Maka dari 10 titik ini 120. Tetapi harus ada batasannya. Batasannya apa? Di dalam soal itu biasanya ada batasan bahwasannya ini apa ya? Sejajar. Biasanya ada kata kunci titik yang tidak sejajar. Tuh. Sejajar itu bagaimana? Contoh ataupun titik yang berada di tempat yang sama. Contoh misalnya kan ini satu titik sini ya. Ini titiknya ternyata bukan satu tapi ada 2 titik di sini. Tapi kan misal dibuatkan suatu segitiga, nah ini kan otomatis dia ini apakah ini titik yang ke satu apa titik yang kedua? Gitu kan ya. Biasanya ada batasan seperti itu. Batasan bahwasanya titik itu berada di tempat yang berbeda ataupun titik apa? Berjajar gitu. Itu kurang lebih ya rumusan seperti ini. Untuk pembuatan bidang dari 10 titik dari ada kombinasi meja bundar. Oh, rumusnya adalah n-1 faktorial. Untuk meja bundar itu contoh ada berapa orang ya? Ada 3 orang gitu ya. B. Dalam satu meja bundar, ini peletakan apa dulunya? Kita di sini. Kan A, B, C ini ya. Ini satu apa? Satu kombinasi. Contoh kita tulis apakah dengan seperti ini sama? Sama kan ya? Kenapa? Karena ini tinggal diputar aja. Nah, kecuali kalau misal benar-benar dibuka di ya, contoh di sini A, C, B, ini baru beda. Terus ini dibuka bisa. BCA, BCA bisa.
Oh iya benar-benar. Berarti cuma ada dua. Apa jawabannya cuma ada dua. Ini dan ini. Nah, untuk mencari berapa banyaknya penyusunan di media bundar ini adalah rumusnya adalah n-1 faktorial. N adalah berapa? N adalah banyaknya orang. Di sini kan ada 3 ya, A, B, C. Maka kita coba substitusikan 3 n-1 faktorial dengan 2 faktorial. Karena 2 faktorial makanya jawabannya cuma mengapa jawabannya cuma 2. Di apa namanya? Seringan juga sebabkan penggunaan rumus-rumus. Karena tidak setiap saat atau tidak setiap waktu itu rumus-rumus yang sudah ada, contoh kayak case jabudar ini ataupun yang titik ini ataupun seterusnya itu semuanya pasti dipakai, pastinya enggak. Jadi kita harus telaah dulu, kita harus pilih dulu, mengetahui dulu soalnya itu seperti apa, barulah kita bisa mengetahui rumus apa yang kita bisa gunakan. Jangan langsung apa istilahnya ya, jangan langsung memilih rumus ya udah nanti mau nggak mau rumus ini harus kita gunakan gitu, nggak bisa. Jadi harus kita telah dulu apa soalnya.